kalau kita ini udah keliling Sumatera. Udah keliling Sumatera? Iya, sampai Banda Aceh, sampai Medan, sampai Riau. Misalnya kalau di Bengkulu, nah itu ada Kabut. Kalau di Riau ada itu Riau Expo. Kalau di Medan ada Medan Fair. Kalau di Aceh yaitu PKN Aceh, PKA. Jadi setiap kota itu ada itu keramaian kayak gini paling enggak sekali setahun. Sekali setahun. Nah, jadi istilahnya kita itu mengimara. Kalau melukis secara profesional di jalan ini, melukis apa? Saya sebagai pelukis wajah. Memang wajah dari dulu? Iya, memang wajah dari dulu. Udah berapa banyak sih Om itu melukis gambar wajah orang? Udah ribuan. Udah ribuan? Iya. Melukis wajah ini boleh dikatakan paling sulit. Paling sulit. Iya. Tapi bisa dikatakan juga ini berarti mata pencarian Om ini melukis ya? Iya. Iya. Jadi saya melukis, biaya-biaya kuliahnya juga dengan cara melukis. Dengan cara melukis semua ya? Dengan cara melukis. Sampai sekarang, Ah. ya biayanya tetap kuliah anaknya, biaya apanya, biaya hidup sehari-hari, yaitu melukis wajah. Nah, di malam hari ini ada sesuatu yang unik ya dari konten kita kali ini. Di samping saya sudah ada dengan Om siapa ini Om? Oh, Fitis. Om Yan Fitis. Iya. Oke, Om Yan Fitis ini berprofesi sebagai apa ini Om? Saya berprofesi sebagai pelukis wajah. Pelukis wajah, lebih Iya. tepatnya ini pelukis wajahnya di galeri atau di jalan? Oh, Seperti itu apa ini? kita pakai dua-duanya. Oh, pakai dua-duanya? Iya, di galeri juga ada, Oh. di jalan juga ada. Di jalan juga kayak gini ya? Iya. Udah berapa lama nih menjadi seorang ahli pelukis? Ya, lebih kurang 30 tahun. Lebih kurang 30 tahun? Iya. Udah lama Om ya? Udah lama. Jadi saya 15 tahun di Jogja. Siap itu melanjutkan ke Sumatera juga 15 tahun. Ke Jogja itu kenapa? Di Jogja itu karena saya itu bakat seni waktu SMA dulu. Oh. Lalu saya melanjutkan ke kuliah Institut Seni Indonesia Jogja. Oh, kuliahnya di Jogja? Iya. Kalau asal kita nih dari mana nih Om? Asal kita itu dari Bukit Tinggi, Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat? Sumatera Barat. Wow, luar biasa ya. Jadi kenapa sih Om mau melukis itu? Kenapa? Selain bakat? Ya, profesi dan bakat juga hobi. Hobi, memang hobi dari kecil memang udah hobi ngelukis. Iya, jadi kalau kita untuk melukis itu kalau tidak hobi, walaupun dia kuliah atau tidak suka, ya nggak bakalan bisa, susah. Bener. Ah. Jadi yang pertama ya tentunya bakat. Iya, Terus bakat. baru naik jadi profesi. Profesi. Tapi Om pertama kali ini ya. Iya. Kalau ngelukis secara profesional di jalan ini, ngelukis apa? Saya sebagai pelukis wajah. Memang wajah dari dulu? Iya, memang wajah dari dulu. Pemandangan atau kayak gedung-gedung? Itu udah tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Tapi kalau waktu masa-masa saya kuliah dulu, itu pelukis wajah. Memang khusus di wajah aja? Iya, lukis wajah. Tapi kalau request misalkan mau bikin gambar gedung atau pemandangan, gambar laut, bisa? Bisa. Bisa semua? Itu lebih gampang lagi daripada melukis wajah. Oh, malah lebih gampang ya? Lebih gampang. Walau- Soalnya ini kalau kita melukis wajah ini paling sulit.
Paling sulit, Makanya- sulitnya di mana itu sulitnya? Sulitnya kan misalnya kalau kita gambar pemandangan atau gambar binatang itu wajahnya hampir sama. Oh benar, kalau binatang ya hampir sama semua. Iya, hampir sama semua. Nah, kalau manusia itu beda-beda. Misalnya hidungnya kayak apa, matanya kayak apa, mata si B kayak apa, mata mulutnya kayak apa. Benar. Nah, jadi kalau kita melukis misalnya gambar monyet, wajahnya sama aja semua monyet itu. Sama aja ya. Iya, sama aja. Nah gini Om, yang paling sulit sekali kalau misalnya gambar wajah nih, itu paling sulitnya di bagian apa ya? Itu kalau di bagian sulitnya itu di bagian mata, hidung, bibir. Mata, hidung, sama bibir. Iya, itu adalah ciri khas seseorang. Oh. Nah, jadi setiap matanya itu garis mata itu berbeda-beda setiap orang. Garis hidung itu berbeda-beda setiap orang. Mulut itu berbeda-beda setiap orang. Tapi tetap yang paling susah ya ke wajah orang itu tadi ya. Dibanding kita bikin, misalkan Om gambarin pemandangan laut atau pemandangan gunung. Ya. Yang paling sulit tetap gambar wajah. Gambar wajah. Jadi profesinya udah 30 tahun ini ya tetap di wajah. 30 tahun nih maksudnya gimana ya Om? Kan di galeri di rumah ada ya? Iya, ada. Di rumah di Bukit Tinggi. Ada. Nah kalau Om ini kan di jalan nih, berarti fokusnya sama satu wilayah atau Om di mana ada misalkan kayak ada festival? gitu? Kita istilahnya kalau kita ini udah keliling Sumatera. Udah keliling Sumatera? Iya. Sampai Banda Aceh, sampai Medan, sampai Riau. Misalnya kalau di Bengkulu, itu ada Kabut. Kalau di Riau ada itu Riau Expo. Kalau di Medan ada Medan Fair. Kalau di Aceh yaitu Pekan Aceh, PKH. Oh. Jadi setiap kota itu ada itu keramaian kayak gini paling enggak sekali setahun. Sekali setahun. Nah, jadi istilahnya kita itu menyemara. Iya benar benar. Nah. Berarti wajah Om nih udah dikenal sama orang-orang yang sering misalkan ke tempat acara kayak besar. Ini kan acara tabut nih ya. Iya. Nah berarti ada dong yang kenal sama Om misalkan dari Padang atau dari mana nih? Ketemunya yang kemarin di Pekanbaru ini. Oh, ada sering. Ada ya? Nah, misalkannya kita melukis misalkannya di Bukit Tinggi. Lalu kita pergi ke Riau, oh ini yang melukis kemarin katanya. Nah, lalu atau kita ke Medan. Nah, karena kita keliling Sumatera itu boleh dikatakan tidak berapa orang pelukis jalanan. Nah, jadi yang kita lukis itu kemarin misalnya saudaranya, sekarang saudaranya lagi gitu. Oh, jadi mereka juga saling informasi mungkin Om ya? Iya, bisa. Tapi kenapa nggak keluar Jawa? Oh, kita udah keluar Jawa. Pertama kali itu kita dapat profesi ini yaitu di Jawa 15 tahun. Oh, pertama kali di Jawa memang? Iya, yaitu pelukis wajah di Malioboro. Di Malioboro itu Sambil kuliah dulu. tahun berapa nih Om? Biar teman-teman tahu, mungkin ada seangkatan Om nih. Tahun berapa Om masuk, tahun berapa keluarnya? Oh, kalau saya tamatan Institut Seni Indonesia yaitu tahun 89 saya masuk. Nah, lalu saya kuliah selama lebih kurang 7 tahun. 7 tahun, oke. Nah, siap itu saya juga di daerah Jawa itu juga saya keliling kota seperti ini. Seperti Sumatera ini. Misalnya Jawa Tengah, Surabaya, Jakarta, Bandung, juga kita keliling seperti ini. Berarti banyak juga nih teman-teman seangkatan Om yang kerjanya kayak Om juga ada. Banyak juga. Tapi jarang lah gitu. Contohnya misalkannya kayak di Jam Gadang Bukit Tinggi itu, pelukis wajahnya itu boleh dikatakan cuma 4 orang. Oh, cuma 4 orang? Iya. Kalau di Malioboro dulu lebih kurang itu 35 orang. Nah, karena melukis wajah ini boleh dikatakan paling sulit. Iya. Tapi bisa dikatakan juga ini berarti mata pencarian Om ini melukis ya? Iya. Iya. Jadi saya melukis, biaya-biaya kuliahnya juga dengan cara melukis. Dengan cara melukis semua ya? Dengan cara melukis. Sampai sekarang, ya biayanya tetap kuliah anaknya, biaya apanya, biaya hidup sehari-hari, yaitu melukis wajah. Tapi saya pengen tahu nih Om, satu gambar, misalnya kita contohin gambar Soekarno ya? Ya. Gambar Soekarno itu berapaan sih kalau misalkan
tarif yang Om kasih ke konsumen buat gambar? Itu tergantung peminatnya juga, peminatnya atau daya suka orang. Misalkannya gambar Soekarno ini bisa dijual 1.500.000. Jadi kalau gambarnya yang agak lebih murah, kita berbentuk sketsa, cuma diasir cuma sedikit aja, nggak 100% diasir. Nah, jadi kalau kita menggambarkan Soekarno itu lebih kurang itu 1,5 jam. 1,5 jam? Jadi kalau yang saya gambarkan di lapangan ini karena berbentuk sketsa dengan harga yaitu terjangkau, yaitu pasarannya 250, 150. 250 itu yang kalau misalkan Om gambar wajah saya nih. Iya. Oh, itu berarti tarifnya dari 150 sampai 250 itu yang paling mahal. Iya. Apa perbedaan antara 150 itu sama 250.000? Kalau 150 itu khusus anak-anak. Oh, 150 anak-anak. Iya. Kalau 250 orang dewasa. Iya, karena bedanya itu membuat anak-anak lebih gampang dari orang dewasa. Karena dewasa itu udah mempunyai anatomi, alih-alih punya kerutan. Nah, kalau anak-anak itu polos saja. Jadi lebih cepat, lebih kurang 10 menit selesai. Tapi ukurannya berapa itu Om? Masing-masing itu antara anak masing-masing gambarnya itu antara anak kecil dan dewasa sama? Oh, sama. Berapa kali berapa? Oh, ukuran kertasnya itu kira-kira 25 kali 35. 25 kali 35. Iya. Oh, makin ya. Melukisnya cuma pakai pensil doang? Pakai pensil. Nah, pakai pensil 2B doang ya? Iya. Terus kalau bikin yang kayak gini, ini pakai penghapus juga Om ya? Oh, jarang. Gimana? Oh, jarang Mak? Jarang. Oh, luar biasa ini Om. Jadi pakai gini, jadi lalu kalau untuk hasilannya kita menggunakan jari seperti gini. Nah, kita pindahkan ke sini untuk sebagai asiran. Kalau dihitung-hitung nih Om ya, kita ngambil banyaknya nih ya. Iya. Udah berapa banyak sih Om itu melukis gambar wajah orang? Udah ribuan. Udah ribuan? Iya. Rata-rata kalau setiap wajah, setiap acara itu 1 tahunnya saya pernah menghitung dapat 1.000 wajah dapat 1 tahun. 1 tahun 1.000 wajah? Iya. Luar biasa. Nah, jadi kadang-kadang ada juga itu kalau 30 orang per harinya ada. Misalkannya di daerah Provinsi Riau, nah itu laku sekali lukis wajah ini. Kita bisa melukis wajah orang itu 30 orang sehari. Satu hari ini hitungannya dari pagi sampai malam? Dari siang. Dari siang sampai? Malam. Sampai malam? Iya. Mantap itu Om. Luar biasa sekali ini skill Om ya. Mungkin teman-teman ya, mungkin yang sering lihat Om ini ternyata pernah main jadi figuran dalam suatu film juga ya? Oh iya, pernah dulu itu waktu tahun 2017. 2017. Saya diajak oleh Isabella, yaitu main film Mi PS Mami. Yeah. Nah, jadi dia seolah-olah menyelesaikan masalah di tempat melukis. Selesai masalah dia, lalu lukisannya juga selesai. Benar, kayak gitu. Jadi ada scene di mana Irish Bella ini sama Dimas Aditya sedang ngobrol di depan jam gadang. Iya. Nah, di sana ternyata Om ngelukis. Iya. Aku tuh ngiri tahu ngeliat kamu. Loh, kok jadi berdua Dan? Habis sekalian bagusnya dilukisnya berdua. Oh, gitu. Jadi berapa Dan? Jadinya kalau 2 orang itu 500.000, satunya 250. Itu temponya waktu Om ngelukis berarti dari pertama dia duduk sampai selesai itu? Iya. Memang dari awal dia duduk Om udah lukis? Iya. Wow, cepet sekali Om. Jadi ya katakanlah satu wajah itu kira-kira kalau dewasa itu 15 menit lah. Dewasa 15 menit? Nah, jadi dalam setengah jam lah selesai dua-duanya. Kalau kayak tokoh-tokoh politik, misal Soekarno tadi bisa makan waktu sampai 1,5 jam. Iya. Kalau anak-anak? Lebih kurang 10 menit. Kalau pemandangan? Kalau pemandangan itu bisa setengah hari, bisa 1 hari. Karena kita memakai garis-garis yang banyak. Oh iya, benar. Objek.
kalau kita menggambar manusia itu objeknya cuma satu. Kalau pemandangan tentu banyak. Ada gunungnya, ada rumahnya, ada sungainya. Gini Om, kan Om pernah dengar nggak nih? Kalau misalkan kita melukis Ya, orang yang sudah meninggal, ya. itu ada misalkan dari si pelukis itu didatengin oleh yang dilukis. Oh, enggak. Enggak Enggak ada. ada. Saya sering kali itu, apalagi itu waktu saya melukis di Aceh, itu banyak yang mengasih gambar-gambar yang orang yang sudah meninggal waktu tsunami. Nah, rata-rata saya melukis wajah-wajah orang yang sudah keluarganya sudah meninggal itu. Nggak pernah Om kayak didatangi sama? Tidak, Nggak pernah ya? tidak. Atau Om pernah gambar, kalau kayak ini kan tenar ini kan gambar apa? Nyi Roro Kidul. Ini Roro Kidul. Kan misalnya. ada kata orang, wah ini lukisannya nih matanya bergerak sendiri Oh, nih. geraknya Ya itu. terus nih kepalanya bisa miring sendiri nih. Ah. Gimana tanggapan Om seperti itu? Kalau terasa bagi saya yaitu cuma perasaan takut aja. Misalkannya kita lukisan itu bergerak di depan yang agak gelap, itu misalkannya lukisannya berbentuk yang menakutkan, bisa aja kayak seperti matanya bergerak gitu kan. Nah, tapi karena kita sendiri di dalam ruangan yang gelap, jadi udah di apain juga oleh perasaan itu, memang ada juga itu kan, rasa takut itu kan. Tapi Om percaya nggak mahakarya dari seni lukis itu ada nilai mistisnya? Nilai mistisnya itu kalau bagi saya yaitu biasa aja, Biasa aja. biasa aja. Ya kalau saya mengerjakan selama ini, alhamdulillah nggak ada, Ya menurut Om nggak ada. nggak ada. Tapi Om percaya yang seperti itu? Itu bagi seseorang mungkin bisa, bisa. Pernah juga itu teman saya dulu sama melukis dulu di Malioboro itu, karena dia menggambar yang menakut-nakutkan itu, dia malah dihantui rasa takutnya. Memang datang, ada perasaan dia itu, akhirnya dia itu jadi susah melukisnya. Sampai sekarang? Kalau sampai sekarang itu nggak begitu tahu lah. Menjelang saya waktu pulang ke Sumatera dulu. Oh. Berarti Om dalam pengalaman dalam kayak misi-misi itu selama melukis nggak ada? Nggak ada, Merinding-merinding? nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Syukur kalau gitu. Berarti lancar-lancar, aman-aman Om ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Om, tadi kan saya lihat kan Om rame banget nih ya. Iya, Dari siang sampai malam nih ya. iya. Kayak enak banget gitu lah. melukis kayak gitu ya. Dari enaknya itu sebenarnya ada dukanya nggak sih bagi pelukis? Ya kayaknya kalau kita melukis wajah ini tuntutannya banyak, besar gitu kan. Jadi makanya yang tampil ke lapangan itu kalau di Sumatera ini nggak begitu berapa orang. Karena apa? Karena tuntutannya besar dan juga kerjanya seperti santai. Tapi itu daya pikiran kita itu. Nah jadi istilahnya hampir sama aja kayak mesin fotokopi. Benar. Nah, jadi lain kalau misalnya kalau kita kayak petani atau tukang bangunan itu kita memakai tenaga. Kalau ini tidak, ini memakai pikiran kita. Artinya kayak pangkas rambut lah ya. Iya. Iya kan? Nah, seperti itulah. Bos Jadi juga. harus rapi, harus Iya. apa, harus pas Benar. gitu kan. Nah, Jadi bos iya, jadi anak buah iya. Jadi seperti itu Om ya. Iya, kadang-kadang melukis misalkannya sampai 10 buah misalkannya atau 5 buah. Dalam 1 jam itu bisa kita melukis 5 buah. Wah, satu Bisa jam 2 buah. Nah, Om ini kan udah lama nih Om ya. Ya. Bergelut di dunia seni rupa seperti ini. Ya. Ada nggak Om pesan-pesan Om terhadap seniman muda supaya mereka itu ya jangan menyerah seperti itu? Apa Om? Ya, saran-saran saya untuk seniman-seniman muda yaitu tidak perlu gengsi lah. Walaupun kita misalkannya melukis di jalanan, tapi kita bisa dapat uang itu lebih banyak daripada yang kita bikin. Misalnya kita melukis di rumah, melukis di kampas, misalnya lakunya misalnya 2 juta misalkannya, dengan modal yang lebih banyak. Dengan kampas cat minyak.
Kadang-kadang kita memakai modal cuma Rp2.000, kita juga bisa dapat uang segitu. Jadi nggak usah gengsi, nggak usah malu lah gitu kan. Karena gimana, ya penghasilan kita itu hampir sama aja. Pokoknya sudah mencukupi itu kebutuhannya kita. Oh ya ini. Makanya sampai sekarang itu udah 30 tahun, saya juga melakukan kayak gini. Juga kadang-kadang di pameran itu malah lukisannya nggak terjual. Pernah melakukan pameran misalnya 30 orang, 20 orang, lukisannya kita sudah bikin bagus-bagus, tapi tidak terjual. Ada. Nah, kalau kita buka kayak seperti ini, jarang yang tidak dapat. Itu aja, nggak ada tambahan lagi Om. Ya diapakanlah untuk para seniman-seniman muda gitu kan. Profesinya biasanya sebagai pelukis, suka melukis. Ya lanjutkan aja lah perjuangan, tidak usah gengsi lah gitu kan. Walaupun kita sebagai orang kaki lima, walaupun kita orang kaki lima seperti saya ini, malah diajak main film kayak seperti itu kan. Ngapain kita gengsi kan? Nah, juga penghasilan kita walaupun kaki lima sama dengan dia. Nah, itulah. Seperti itulah. Oke teman-teman ya, itu tadi cerita saya bersama Om, siapa diulangi Om? Vitis. Om Evitis. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil selama cerita tadi ya. Semoga para pegiat seni yang muda teruslah berkarya, karena karya dari seni itu memang nggak ada nilainya dan itu menunjukkan identitas diri kita. Bersama saya Reki, ketemu lagi di cerita berikutnya. Peace. Om, makasih Om. Iya, sama-sama. Wih, bagus nih Om Soekarno. Dah.